Calon psikolog mempersembahkan 10 latihan otak untuk meningkatkan kekuatan otak. Semua orang mengetahui bahwa jika kamu ingin agar fisikmu tetap bugar, maka kamu harus berolahraga. Pada dasarnya, kalau kamu ingin agar kekuatan, stamina, dan fleksibilitasmu meningkat, maka kamu harus melatih tubuhmu secara rutin. Nah, banyak dari kita yang tidak memahami bahwa konsep yang sama juga berlaku pada otak kita. Perlu diketahui kalau kemampuan kognitif kita, misalnya seperti pemecahan masalah, daya ingat, fokus, dan rentang perhatian, berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk seiring berjalannya waktu. Tetapi, kabar baiknya adalah, ada beberapa latihan otak yang bisa membantumu untuk meningkatkan kinerjamu dan mencegah penurunan fungsi otak seiring usiamu bertambah. Jika kamu ingin meningkatkan kekuatan otakmu, berikut adalah beberapa hal sederhana yang dapat kamu lakukan. Nomor 1, ubah rutinitas sehari-harimu. Ya, rutinitas dapat membantumu untuk menjalani kehidupan sehari-harimu dengan lebih terstruktur. Tetapi, penelitian menunjukkan kalau keterlibatan otak menjadi menurun ketika kamu melakukan kegiatan-kegiatanmu secara otomatis, misalnya seperti rutinitas. Namun, sebaliknya, keterlibatan dan aktivitas otak di beberapa area korteks menjadi meningkat di saat kamu melakukan hal-hal baru yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Ini berarti, mengubah rutinitasmu merupakan cara yang mudah untuk meningkatkan kekuatan otakmu. Mulai esok hari, cobalah untuk bangun lebih awal, dan gunakan waktu tambahan yang kamu miliki untuk melakukan sesuatu yang berbeda di pagi hari, misalnya seperti meditasi atau latihan fisik. Selain itu, metode lain untuk menambah perubahan pada rutinitasmu adalah dengan mengganti susunan kegiatanmu. Misalnya, kalau kamu berolahraga, menonton TV, membersihkan rumah, atau menjalankan tugas-tugasmu yang lain pada waktu tertentu, maka kamu dapat mengubah urutannya untuk memberikan pola berpikir yang baru pada otakmu. Nomor 2, cari rute baru menuju tujuanmu. Rute yang biasanya kamu ambil ke tempat kerja, sekolah, atau rumahmu, mungkin sudah tertanam dengan dalam di ingatanmu. Setelah kamu melewati jalur yang sama berulang kali, kamu pasti menghafalinya, dan sekarang, itu pasti sudah menjadi hal yang mudah bagi dirimu. Namun, sayangnya kemudahan tersebut tidak membuat neuron otakmu menjadi banyak terlibat. Daripada mengambil rute yang sama setiap hari, cobalah untuk melewati jalan lain yang tidak pernah kamu lalui sebelumnya. Nomor 3, gunakan tangan non-dominanmu. Tangan apa yang biasanya kamu gunakan di saat kamu melakukan aktivitas-aktivitas seperti menulis, bermain handphone, memegang sendok, atau mengambil gelas? Mungkin, kamu memakai tangan yang sama untuk melakukan semua hal tersebut, terkecuali kamu memiliki kemampuan ambidexteritas. Setelah mengulangi hal-hal tersebut berkali-kali, otakmu menjadi terbiasa, dan kamu tidak lagi perlu memikirkannya. Tetapi, kurangnya pemikiran sadar tersebut tidak menantang otakmu, dan maka dari itu, lakukanlah aktivitasmu dengan menggunakan tanganmu yang tidak dominan. Setelah kamu mencobanya, kamu mungkin akan langsung menyadari bahwa tugas-tugas sederhana yang selama ini kamu lakukan, ternyata membutuhkan lebih banyak proses berpikir. Jika kamu terus-menerus melakukan ini setiap hari, kamu tidak hanya akan mendapatkan koordinasi, namun, kemampuanmu untuk fokus dan terlibat dalam pikiran sadar juga akan meningkat. Nomor 4, bercerita kepada orang lain. Setiap pagi, sebelum kamu bertemu dengan teman atau rekan kerjamu, pikirkanlah tentang kenangan-kenangan yang pernah kamu alami, lalu bersiaplah untuk menceritakannya kepada mereka. Kalau kamu merasa butuh, kamu bisa berlatih terlebih dahulu untuk melancarkan perkataanmu. Tetapi, hal yang terpenting adalah, kamu harus membuat cerita tersebut menarik, dan usahakan untuk membuatnya semakin menarik, selama kamu menceritakannya. Melakukan ini akan membantumu untuk meningkatkan daya ingatmu, mengasah kemampuan komunikasimu, serta membuat kehidupan sosialmu menjadi lebih baik. Nomor 5, hafalkan daftar yang kamu buat. Membuat daftar sangatlah berguna, terutama bagi mereka yang cenderung pelupa. Namun, ketika kamu terbiasa memakainya, daya ingatmu tidak dapat berkembang menjadi lebih baik. Perlu diingat bahwa ini bukan berarti kalau kamu tidak boleh membuat daftar sama sekali, tetapi, daripada menggunakannya di saat kamu membutuhkannya, cobalah untuk menghafalkannya terlebih dahulu.
Lalu, ketika waktunya tiba, kamu bisa mengetes apakah kamu mampu mengingat isi daftarmu tanpa melihatnya sama sekali. Misalnya, jika kamu memiliki daftar barang belanjaan, tinjaulah dan hafalkanlah isinya beberapa kali sebelum kamu pergi ke supermarket. Tetaplah membawa daftar tersebut, tetapi jangan melihatnya sampai kamu selesai berbelanja. Dengan melakukan hal ini secara rutin, kamu akan merasakan daya ingatmu semakin meningkat. Nomor 6. Jangan selalu mengandalkan teknologi. Sama halnya seperti daftar belanjaan, teknologi merupakan benda lainnya yang membuat hidup kita menjadi lebih enteng. Namun, kalau tujuanmu adalah memperkuat otakmu, maka kamu harus membuatnya bekerja lebih keras, dan cara yang mudah untuk melakukannya adalah dengan menghindari teknologi. Daripada menggunakan kalkulator atau aplikasi pemeriksa ejaan, cobalah untuk menyelesaikan sendiri masalah yang bersifat sederhana. Selain itu, kamu juga bisa mencoba untuk mengingat nomor telepon temanmu atau percakapan teks dengan pasanganmu di hari sebelumnya untuk mengasah memorimu. Nomor 7. Latih kemampuan pemecahan masalahmu. Kamu dapat melatih kreativitas dan kemampuan pemecahan masalahmu dengan melakukan hal berikut ini. Pikirkanlah tentang sebuah masalah fiktif di kepalamu. Misalnya, kamu mempunyai sebuah rumah makan kecil yang selalu membuat pelangganmu menunggu lama di jam makan siang, karena ada begitu banyak orang yang memesan makanan di tempatmu sebelum mereka kembali bekerja. Lalu, kemudian sebuah restoran cepat saji buka di seberang restoranmu, dan setengah dari pembelimu mulai pergi ke sana. Nah, di titik ini, kamu bisa mulai berpikir tentang hal-hal apa saja yang harus kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut agar pelangganmu bisa mendapatkan makanan mereka dengan cepat dan tidak beralih ke kompetitormu. Usahamu dan kreativitasmu untuk memecahkan masalah tersebut akan membentuk koneksi baru di otakmu, serta meningkatkan fungsionalitasnya. Nomor 8. Membaca dengan keras. Membaca adalah aktivitas yang sangat baik bagi siapa saja yang ingin agar pikiran mereka tetap tajam, tetapi, tahukah kamu bahwa mendengarkan cerita dan membaca cerita melibatkan sirkuit otak yang tidak sama? Studi menunjukkan kalau 3 bagian otak yang berbeda menjadi terlibat ketika seseorang membaca dalam hati, membaca dengan suara keras, atau mendengarkan suatu bacaan. Perlu diketahui bahwa membaca dengan nyaring, mendengarkan audiobook, atau mendengarkan seorang teman membacakan sesuatu, dapat melibatkan imajinasimu dengan cara yang baru, dan itu memberikan stimulasi yang sangat dibutuhkan oleh otakmu. Jika kamu ingin agar otakmu aktif terlibat dan memperkuat hubunganmu dengan orang lain, kamu dapat meminta teman atau pasanganmu untuk saling bergiliran membacakan sesuatu satu sama lain. Tetapi, kalau kamu sedang ingin sendirian, kamu cukup bisa mendengarkan audiobook saja. Nomor 9. Menulis di kertas. Di era yang serba digital ini, kita cenderung lebih sering mengetik daripada menulis. Memang, membuat draft email di atas kertas bukanlah ide yang bagus untuk dilakukan, tetapi, menulis di atas kertas sebenarnya bisa membantumu untuk menyimpan informasi ke dalam ingatanmu dengan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan mengetik. Melakukan ini ketika kamu sedang mencoba untuk menambah pengetahuan baru, bisa sangat efektif dan bermanfaat. Sistem penyaringan otakmu, yaitu Reticular Activating System, menangkap informasi-informasi yang relevan, dan secara aktif membantumu untuk fokus. Menulis dengan pulpen atau pensil, memicu sistem penyaringan ini, dan membuatmu lebih berkonsentrasi. Nomor 10. Lihatlah sesuatu dari perspektif yang baru. Otak kita terprogram untuk memberitahu kita tentang apa yang benar dan apa yang salah. Ketika kamu melihat sesuatu dengan cara yang benar, otak kirimu mengenalinya dan menganggapnya sudah sempurna. Di saat kamu melihat suatu objek dengan orientasi yang salah, misalnya seperti terbalik atau tidak dalam susunan yang tepat, otak kananmu bekerja untuk memproses dan menguraikan informasi visual tersebut, seperti sebuah puzzle. Untuk mengaktifkan otakmu, putar balikan benda-benda yang sudah kamu kenali, misalnya seperti gambar atau jam, lalu kemudian lihatlah barang tersebut. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi, ini adalah cara termudah untuk melatih otakmu, tanpa kamu harus berpikir keras. Latihan-latihan yang sudah admin sebutkan, dirancang untuk menantang otakmu dan menstimulasi berbagai fungsi kognitif, seperti ingatan, perhatian, pemecahan masalah, serta kreativitas.
Dengan memasukkan aktivitas-aktivitas tersebut ke dalam keseharianmu, kamu dapat meningkatkan kekuatan otakmu dan mencegah penurunan fungsi kognitif seiring bertambahnya usiamu. Kamu bebas untuk memilih latihan mana yang ingin kamu coba, sesuai dengan minat dan preferensimu sendiri. Kamu bisa mulai dengan memasukkan 1 atau 2 jenis latihan, dan secara bertahap menambah lebih banyak latihan ketika kamu sudah merasa nyaman. Ingatlah untuk berusaha menjadikannya sebagai kebiasaan dan konsisten dengan upaya pelatihan otakmu, agar kamu bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.